memutuskan untuk menikah, dan akhirnya si ceweknya hamil. Setelah ceweknya hamil, ceweknya pulang ke Indonesia ya, dan suaminya itu masih ada di Taiwan. Dan setelah beberapa bulan di Indonesia, si istri, nomor suaminya nggak bisa dihubungin, dan pokoknya si istri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini lanjut, aku mau menceritakan kisah TKW ya teman-teman. Kenapa aku cerita soal kisah-kisah TKW? Aku berharap untuk teman-teman semua yang baru mau jadi TKW ataupun udah ada di sini, mudah-mudahan teman-teman tuh lihat video aku jadi bisa terinspirasi atau menjadikan motivasi kayak gitu ya. Lagi-lagi adalah kisah TKW. Kali ini aku mau ngomongin soal TKW, tapi bukan TKW Hongkong ya teman-teman. Ini adalah TKW Taiwan, karena memang banyak banget kan di Taiwan tuh yang pada nikah massal. Aku sih nggak tahu itu sah atau enggak, maksudnya dalam di negara Indonesia nanti seperti apa urusannya, aku nggak tahu. Satu TKW Indonesia ya, ini aku cerita. Dia itu kenal sama laki-laki ya, sama cowok itu sekitar 1 tahun. Nah setelah kenal selama 1 tahun, mereka memutuskan untuk menikah ya teman-teman. Sekali lagi karena di Taiwan itu ada nikah massal, jadi otomatis mungkin mudah lah ya untuk mereka nikah daripada mungkin berhubungan tanpa status kayak gitu kan. Nah 1 tahun dia kenal, terus akhirnya memutuskan untuk ikut nikah massal. Setelah itu si ceweknya hamil ya teman-teman. Ceweknya hamil, otomatis dia harus balik ke Indonesia kan. Akhirnya si ceweknya balik ke Indonesia, dan si cowoknya masih ada kontrak di Taiwan. Jadi otomatis cowoknya belum balik ke Indonesia. Taiwan udah nikah ya teman-teman, mereka itu udah status suami istri. Tapi begitu istrinya balik ke Indonesia 1 bulan 2 bulan, suaminya masih bertanggung jawab, dan selanjutnya suaminya itu nggak bisa dihubungin dan nggak tahu di mana keberadaannya. Sedangkan si istri ini udah di Indonesia lagi hamil. Nah di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya, kalau memang kita mau menikah itu harus benar-benar kenal sama orangnya ya teman-teman. Apalagi ini kalau misalnya cowoknya masih ada di Taiwan, dia masih bekerja, otomatis dia masih berkeliaran bebas, dan bahkan dia bisa nikah lagi kan di Taiwan. Jadi kalau memilih suami di Taiwan, kalau memang nggak bener-bener yang mereka saling cinta, mereka bener-bener apa ya, satu tujuan, istrinya balik ke Indonesia, otomatis yang cowok ya nyari lagi lah di Taiwan, karena di Taiwan pasti banyak banget kan. Dan apa yang bisa dilakukan istrinya di rumah? Nggak ada, adanya penyesalan ya kan. Jadi untuk teman-teman semua ya, kalau memang kalian mau menikah, pikirkan secara baik-baik. Jadi kalau menurut aku sih, aku nggak mau ngebahas terlalu panjang gitu ya. Jadi di sini yang bisa kita ambil adalah, kalau memang kita mau menikah ya setidaknya sama-sama ada di Indonesia kayak gitu ya. Sama-sama di Indonesia biar kita sama-sama kenal keluarganya, terus ngerti keluarga apakah dia ada istri atau tidak di belakangnya kayak gitu kan. Jadi lebih jelas kayak gitu ya teman-teman. Ini kalau udah seperti ini kan, dia hamil, suaminya nggak tahu kemana gitu kan, malah yang jadi beban kayak gitu kan. Jadi beban, jadi kepikiran, jadi repot. Pokoknya ya sesuatu yang tidak diinginkan, intinya kan seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, kalau memang kalian mau menikah sih nggak ada yang melarang, itu adalah keputusan kalian. Cuman ya di sini ya menurut aku ini bisa untuk pelajaran kami kayak gitu kan, pelajaran teman-teman juga. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, apalagi menikah kayak gitu ya, kita harus benar-benar yang kenal lah ya dengan keluarganya kayak gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ke keluarganya kayak gitu kan, hubungi keluarganya gitu. Kalau udah seperti ini, walaupun mungkin keluarganya tahu, tapi kan taunya gimana sih ya, ya kayak nggak afdol aja lah ya. Intinya menikah seperti ini kan kayak nggak afdol.
Apalagi kalau suaminya seperti ini, menghilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabar, terus malah nomor diblokir segala macam. Ya udah, yang bisa dilakukan ya paling berdoa, berdoa, nangis, itu udah pasti nangis ya kan, menyesal, pasti menyesal kan. Jadi ya dijadikan pelajaran aja lah ya untuk teman-teman semua kisah TKW ini, Mbak TKW ini ya, karena sekali lagi menikah itu adalah dua keluarga. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah TKW Taiwan yang 1 tahun kenal sama suaminya, mereka memutuskan untuk menikah, dan akhirnya si ceweknya hamil. Setelah ceweknya hamil, ceweknya pulang ke Indonesia ya, dan suaminya itu masih ada di Taiwan. Dan setelah beberapa bulan di Indonesia, si istri, nomor suaminya nggak bisa dihubungin, dan pokoknya si istri ini kehilangan kontak, dan akhirnya curhat sama agennya yang di Taiwan, minta tolong untuk nyariin si suaminya ini. Jadi sekali lagi dijadikan pembelajaran ya teman-teman, jangan gampang untuk diajak menikah apalagi dengan cara seperti ini ya. Takutnya seperti ini ya teman-teman, kalau mau menikah ya sama-sama di Indonesia, ketemu keluarganya, itu lebih bagus. Jadi seperti itu aja kisah kali ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi pikirkan baik-baik akibatnya ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti teman kita ini ya. Jadikanlah ini adalah pembelajaran. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman Sri HM Channel. Dimanapun kalian berada, tetap semangat. Kayo, orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.